Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga semangat dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini. Saya dan teman saya dari kelompok 2 akan membahas mengenai penulisan soal 1, kisi-kisi dan indikator. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Sipa Mulandani, NIM 185130026, dan teman saya, Renita Dwi Murti, NIM 185130023. Materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu yang pertama mengenai prinsip penulisan soal, yang kedua, kisi-kisi, meliputi pengertian kisi-kisi, fungsi kisi-kisi, syarat kisi-kisi yang baik, kriteria kisi-kisi, komponen kisi-kisi, dan langkah-langkah penyusunan kisi-kisi. Yang ketiga, indikator, meliputi pengertian indikator, kegunaan indikator, cara merumuskan indikator soal, komponen indikator, teknik perumusan indikator, contoh indikator soal, dan contoh format kisi-kisi dan indikator soal. Langsung saja ke materi yang pertama, mengenai prinsip penulisan soal. Membuat atau menulis soal itu harus diperhatikan 5 faktornya. Yang pertama, valid, di mana soal harus dapat dan pasti mengujikan materi atau kompetensi yang tepat. Yang kedua, reliable, di mana soal itu harus konsisten dengan hasil pengukurannya. Dan yang ketiga, fair, di mana sebuah soal tidak boleh merugikan pihak tertentu, sehingga perlu ada poin-poin di bawahnya. Yang pertama, jujur, di mana tingkat kesukaran soal harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Soal tidak boleh menjebak, materi yang diujikan harus sesuai dengan jenis tes dan bentuk soal yang digunakan, dan penempatan pensukoran dengan tepat. Yang selanjutnya, seimbang, di mana materi yang diujikan harus sama dengan materi yang diajarkan, dan waktu untuk mengerjakan soal harus sesuai. Dan yang ketiga, organisasi, di mana jelas petunjuk dan perintahnya, layout soal jelas dan mudah dibaca. Poin yang keempat yaitu transparan, artinya jelas apa yang diujikan, tugasnya, dan kriteria pensukorannya. Dan yang kelima, autentik, hasil kerja siswa harus sesuai dengan dunia real atau nyata. Yang selanjutnya, mengenai kisi-kisi. Pengertian kisi-kisi. Kisi-kisi adalah suatu format berupa matriks yang memuat pedoman untuk menulis soal atau merakit soal suatu tes. Nah, tujuan dari penyusunan kisi-kisi itu untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam penulisan soal. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi kisi-kisi. Yang pertama, panduan atau pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun. Nah, pedoman penulisan soal itu kan merupakan aspek terpenting ketika guru hendak memberikan soal kepada siswa. Pedoman tersebut akan menjadi acuan bagi guru dalam penulisan soal, sehingga akan memudahkan dalam pembuatan soal. Dan yang kedua, agar menghasilkan soal yang sesuai dengan tujuan tes. Nah, tes itu kan merupakan bahan evaluasi guru terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, guru dalam mengevaluasi peserta didik akan memberikan soal tes, evaluasi yang bermacam-macam sesuai dengan tujuan pencapaian evaluasi tersebut. Dalam pembuatan soal yang menggunakan kisi-kisi, nah, penulisan itu akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Dan yang terakhir, untuk menselaraskan perangkat soal. Yang selanjutnya, syarat kisi-kisi yang baik. Yang pertama, mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Yang kedua, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Yang ketiga, komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu kriteria kisi-kisi.
Yang pertama, mengacu pada materi pelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan. Nah, pada pembuatan kisi-kisi itu, kita tuh harus mengacu pada materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, memiliki sejumlah komponen dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Ya, tentu harus jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan satu atau lebih kata kerja operasional dalam satu rumusan indikator. Dan yang selanjutnya yaitu komponen kisi-kisi. Yang pertama ada komponen identitas dan yang kedua ada komponen matriks. Komponen identitas meliputi jenis atau jenjang sekolah, program studi atau jurusan, materi mata pelajaran, tahun ajaran, kurikulum yang berlaku, alokasi waktu, jumlah soal, dan bentuk soal. Dan pada komponen matriks meliputi komponen dasar, materi, indikator, level kognitif, dan nomor soal. Nah, di mana komponen identitas itu ada di atas dan komponen matriks ada di bawah komponen identitas. Yang selanjutnya langkah-langkah penyusunan kisi-kisi, di mana yang pertama itu dari kompetensi dasar. Nah, kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Kompetensi ini diambil dari kurikulum. Setelah kompetensi dasar menuju ke materi, di mana materi yang harus dikuasai siswa berdasarkan kompetensi yang akan diukur. Penentuan materi yang akan diambil sesuai dengan indikator yang akan disusun. Setelah ke materi, lalu ke indikator, di mana berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Setelah indikator, lalu ke soal, yaitu disusun berdasarkan indikator yang dibuat. Nah, itulah langkah-langkah penyusunan dari kisi-kisi. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Renita. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang indikator. Yang pertama adalah pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator soal adalah gambaran perilaku yang dapat diamati atau terukur untuk menunjukkan bahwa seorang siswa telah mencapai suatu kompetensi tertentu sebagai bentuk hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Kegunaan indikator. Ada beberapa kegunaan indikator. Yang pertama, merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan yang lebih besar, kompetensi dasar atau KD, sehingga bila indikator tercapai, kemungkinan akan tercapainya KD akan lebih besar pula. Yang kedua, membantu siswa. Siswa dapat mengatur waktu, energi, dan pemusatan perhatiannya pada tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga adalah membantu guru. Guru dapat mengatur kegiatan pembelajarannya, metodenya, dan strateginya untuk mencapai tujuan tersebut. Kegunaan indikator yang keempat yaitu evaluator. Berarti dapat menyusun tes sesuai dengan apa yang harus dicapai siswa. Yang kelima ada sebagai kerangka pembelajaran yang guru laksanakan. Dan kegunaan yang terakhir adalah penanda tingkah laku yang harus diperlihatkan siswa sesuai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada cara merumuskan indikator soal. Yang pertama yaitu spesifik dan jelas, artinya satu arti, menyampaikan informasi yang jelas tentang tingkah laku siswa yang diharapkan. Yang kedua, berorientasi pada siswa, tingkah laku yang diharapkan pada siswa di akhir kegiatan pembelajaran dan bukan tingkah laku apa yang dilakukan guru dalam mengajar.
Yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan tingkah laku yang dapat diamati atau diukur, atau kata kerja operasional. Lalu, cara merumuskan indikator soal yang terakhir adalah mempunyai 5 komponen, yaitu A, B, C, D, dan E. Apa itu A-nya? A-nya yaitu audien. Audien di sini berarti orang yang belajar, yaitu siswa. Yang kedua yaitu B, behavior. Di sini behavior yaitu perilaku spesifik yang akan dimunculkan oleh orang yang belajar setelah selesai proses pembelajarannya dalam pelajaran tersebut. Yang ketiga C yaitu condition. Condition di sini berarti kondisi atau batasan yang dikenakan kepada siswa atau alat yang digunakan siswa pada saat dia tes. Yang keempat ada D yaitu degree. Artinya, tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai perilaku ditunjukkan dengan batasan minimal dari penampilan suatu perilaku yang dianggap diterima. Lalu, komponen yang terakhir ada environment, yaitu lingkungan atau situasi yang dipersyaratkan untuk unjuk kemampuan siswa. Teknik perumusan indikator. Ada 2 teknik dalam perumusan indikator. Yang pertama, bila soal terdapat stimulus. Rumusan indikatornya adalah disajikan, peserta didik dapat menentukan, itu. Lalu yang kedua, ada bila soal tidak terdapat stimulus. Rumusan indikatornya, peserta didik dapat menentukan. Lalu ada contoh indikator soal. Ini contoh soal yang tidak terdapat stimulus. Indikatornya, peserta didik dapat menentukan dengan tepat penulisan tanda baca pada nilai uang. Soalnya, penulisan nilai uang yang benar adalah diberikan opsi. Lalu, contoh indikator soal yang kedua. Ini contoh indikator yang terdapat stimulus. Indikatornya disajikan suatu permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan gradien. Peserta didik dapat memilih yang lebih baik menggunakan konsep gradien. Nah, soalnya bisa dilihat, coba amati dan analisis permasalahan di bawah ini. Di sini soal terdapat stimulus berupa gambar. Seperti itu. Soalnya, apabila sebuah mobil ingin melewati jembatan tersebut, maka jembatan mana yang tepat sebaiknya pengemudi pilih supaya lebih mudah dilewati. Lalu mengapa? Nah, di sini dapat terlihat dari soalnya terdapat stimulus, jadi indikatornya juga seperti teknik perumusan indikator yang pertama tadi. Nah, lalu di sini ada contoh format kisi-kisi dan indikator soal. Contoh format kisi-kisi ada jenis sekolah, mata pelajaran, kurikulum, kelas, jumlah soal, alokasi waktu, lalu ada kompetensi dasar. Dan kalau matriksnya, nomor urut, indikator pencapaian kompetensi, kelas, materi, indikator soal, tingkat kesukaran, level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.